Alright, kembali lagi bersama kita guys di Senior H17 bersama gua Raffi dan dua teman gua Yahya dan Rafif. Let's Say hi guys. go. Hello. Alright. Nah, di episode kali ini kita akan membahas film yang baru saja tayang kemarin hari Rabu ya, baru tayang di bioskop Indonesia. Yap. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, spoiler alert dulu guys. Yes. Udah pasti. Pokoknya selalu ya, dengan kalau openingnya spoiler. bukan saya tuh pasti udah dikasih spoiler alert di awal. Gitu. Lupa terus. Yo, iyalah. Number one host. Nah, Number one host. Oke, spoiler alert guys karena udah pasti episode kali ini mengandung spoiler karena kita akan mereview sebuah film yang baru-baru ini sangat happening ya, sangat happening di kalangan para sineas gak cuma sineas doang malahan, bahkan dan orang-orang biasa, orang-orang biasa nggak tuh, Bentar guys, sorry. warga biasa pun mereka juga warga biasa, pokoknya masyarakat luas lah, semuanya juga pada ngomongin film ini gitu. Itu dia. Oke, langsung aja, ini dia guys, review dari film Project Hail Mary. Let's go. Project Hail Mary, kita coba bahas dulu identitas filmnya dulu dari mulai Project Hail Mary. Ini adalah film adaptasi dari sebuah novel karyanya Andy Weir yang sempat salah satu bukunya juga sempat dijadiin film sebelumnya di 11 tahun yang lalu. Oh my god. Yaitu adalah The Martian dan saya udah nonton. Ada yang udah nonton The Martian? Semuanya udah nonton sih The Martian? Saya sudah, tapi Belum. Oh no. agak lupa. Ya oke. Itu yang Matt Damon kan ya? Yes, yang Matt Damon. Ini adalah film kedua adaptasi khas dari novel beliau harusnya, karena dari novel-novelnya beliau yang saya tahu, saya cuman taunya 3 doang. Dan ini baru ada 2. Disutradarai oleh Phil Lord dan juga Chris Miller. Skripnya ditulis oleh Drew Goddard, gimana cara ngomongnya? DOP-nya atau sinematografernya adalah Greg Fraser. Ini yang menurut saya menarik sebenarnya. Durasinya panjang, which is saya nggak tahu ya. Pas nonton film ini pun kayak, wah lama juga ternyata. Dan ini gue masukin ke cheat sheet karena agak menarik sebenarnya untuk pengen gue bahas aja. Komposer dari skor film ini adalah Daniel Pemberton. Kita akan bahas dari our experience nonton film ini dulu. Kita nonton film ini di IMAX, right? Di layar terbesar di kota kita di Bandung, di domisili kita. Dan Betul sekali. dengan nonton film ini di IMAX semakin menguatkan kalau misalnya emang Indonesia butuh 70 mm balik lagi. Karena banyak yang bilang Taman Mini Indonesia katanya ada keong mas, guys, itu udah bukan 7 mm lagi, mungkin layarnya mungkin yang gede gitu ya, tapi sebenarnya udah nggak ada proyektor IMAX ya lagi. Gue nonton sendiri, kalau misalnya Rafif dan Arafif mereka nonton bareng, tapi gue punya experience yang bisa dibilang apa ya, kurang menyenangkan, walaupun ya oke aja sih. Di 60 detik namanya karma. Di 60 detik pertama itu lampunya gak mati. Sebenarnya udah ada perasaan buruk di mana ketika telop LSF muncul, kok lampu masih nyala? Biasanya enggak, harusnya udah gak nyala. Untungnya ada orang yang nyadar kalau misalnya this is a problem, dia langsung keluar dan habis itu langsung mati lampunya. So that's great. Sejauh itu Karena sih. dia yang matiin saklarnya. Oh, ternyata dia pekerjaannya pantesan nggak dimatiin. Iya, dia pekerjaannya. Aduh, lupa lagi matiin. Keluar dulu. Iya, ini shift saya sekarang. Dia ikutin saklar. Iya kan? Dia matiin saklar ternyata. Oh iya, saya kan bekerja. Yes. Mau nonton. Kita kan bahas soal IMAX ini agak singkat ya sebenarnya. Cuman itu ya, sebenarnya ketika karena kan kita kan kalau nggak salah sebulan lebih telat Indonesia tuh buat Project Hail Mary ini. Dan ngelihat
postingan-postingan orang luar di Twitter gitu soal ngeliatin mereka motoin gambar 70 mm. Langsung imagine layar Summarecon Bandung itu yang begitu besar itu IMAX, and imagine it expands more like wow gitu loh di adegan-adegan yang apa sih namanya astrophage-nya juga itu yang jadi merah itu, imagine that 70 mm. Dan Keren bro itu. makanya dari itu alasan kenapa dengan gue mencoba untuk mensimulasikan 70 mm kan 70 mm itu kan sebenarnya it's so big sampai-sampai kita ngerasa kayak semua peripheral vision kita tuh layar semua gitu loh. Walaupun kita fokusnya sebenarnya cuma ke satu titik doang gitu. Itulah yang gue coba simulasikan dengan nonton di kursi nomor H teman-teman. Karena H itu duduk di depan agak depan dan dia ngerasanya kayak peripheral banget. Sedangkan kalau misalnya dari belakang nggak tahu ya kalian berdua kan duduknya di B. Kayak gimana gitu loh. Maksudnya gue mikirnya kalau misalnya dari belakang kelihatan kayak border layarnya. Gitu. Sedangkan kalau gue makanya di H itu memang dekat, tapi buat gue masih tetap yang paling nyaman di H sebenarnya. Oke. Apa? Ya nggak ada yang mau ngelawan apa? Dicicit bilangnya overrated. Soalnya dia berstatement seolah-olah kayak ngasih informasi doang berstatement. Diam. Gak minta dilawan. Ya kan. Iya jadi gini guys. Melanjutkan apa yang Yahya bilang tadi. Ya betul. Ternyata kita juga baru tahu kalau Yahya nontonnya di H. Karena si manusia satu ini dia beli tiket nggak bilang. Gak penting. Sedangkan katanya, ayo kita nonton rame-rame yuk, nobar, ayo gas. Terus si manusia ini bilang, yang rohnya udah habis nih. Terus udah kisi semua yang tengah. Jadi nontonnya mundur kali ya. Oke deh, tanggal 9 deh, oke gitu. I didn't even say that, tapi continue. Iya enggak, tapi kayak dia tuh seakan-akan kayak, aduh udah penuh nih, masih mau nonton nggak? Terus aku bilang kayak, diundur kali ya karena udah keisi banget tuh guys ya di tengah tuh ya udah kita nonton deh ke tanggal 9 oke. Terus tiba-tiba aku buka Letterboxd nih di tanggal 8 April. Kok ada yang review Project Hail Mary ini siapa? Kok username-nya kenal gitu loh. Ternyata si manusia satu ini udah nonton duluan. Dan ternyata di row H yang dimana rownya itu udah habis pas dia motoin. Hah? Kampret emang. No. Saya nggak mau ngelawan banyak because I have a pretty strong argument. Dan masalahnya dia beli tiketnya itu sebelum nunjukin foto itu, Pi. Emang saya nunjukin foto ya? Itu. Iya, nunjukin foto. Rownya udah habis gini. Terus dia bilang, dia udah beli tiket sebelum nunjukin foto itu kayak ya elah sih. Did I even? Kampret satu ini. Did I even? No. Oke, doesn't matter. Langsung bahas experience gitu. Kalian. Ya, nah kalau kita nih karena aku sama Arafi nontonnya bareng di hari Kamis ya kita nontonnya ya. Kamis. Ya, salah sehari setelah tayang perdana dan kita nontonnya di row B karena lagi-lagi di jam 7 pagi ternyata udah habis si Arafi. Yes. Karena Arafi duluan kan yang ngebuka MTX ya. Yep. Udah habis Pip nggak segini Pip gimana Pip. Dan akhirnya saya belilah yang di row B. Dan secara menghadap layar sih ke terlalu tengah ya karena agak sedikit minggir tapi sama. Masih dapat lah experience-nya. Dan sebelumnya ya di row B itu sangat cukup sih. Iya, menurut gue juga kayaknya tuh di yang pas itu tempat duduk yang pas itu kalau di IMAX yang bukan 70 mm ya. Yeah. Kalau menurut gue nggak ada juga di B sampai D itu B sampai D lah itu masih enough lah. Itu cukup sih actually B sampai D cukup banget malah. Betul. Dan kekurangan dari pengalaman kita adalah karena waktu itu nontonnya ternyata sedang hujan, suara petirnya kedengeran dari luar. Iya. Yeah. Ya itu gue unexpected banget karena gue pikir kayak studio yang cukup eksklusif harusnya peredamnya lebih banyak gitu kan gue pikir. Tapi pas gue lagi nonton, gue notice kayak suara geluduk gitu loh, kayak
suara geluduk dan suara hujan Berarti deras. itu deras Awalnya banget gue itu. pikir si deras Raffi banget. nanya Awalnya gue pikir kan kayak dari film kan. Ya. Dari film, terus gue nanya sama Rapip, Pip, lu denger suara hujan gak sih? Kata gue. Terus kata Rapip, lu bilang apa Pip itu? kayaknya denger deh gitu kan. Iya. Dia denger aja, denger suara hujan. Terus tiba-tiba suara duduk der. Iya bener, suara Iya. hujan. Bocor suara bocornya buat teks seksual ya. Tolong peredamnya dibanyakin lagi ya. Soalnya masih kedengeran dan gue pikir tuh dari filmnya kan. Ternyata pas selesai nonton, gue lihat ternyata emang hujan deras. Iya. Kalau nggak dari film, at least dari studio sebelah lah gitu kan. Kan biasanya gitu Iya. kalau misalkan kita bioskop tuh studio sebelah kedengeran. Ternyata emang hujan beneran. Ternyata kedengeran tuh. Lumayan kedengeran kenceng dari luar. Kayaknya emang deras banget sih emang kayaknya hujannya. Soalnya pas kita keluar kan udah agak reda gitu kan. Jadi itu salah satu experience ya. Itu doang sih kekurangan experience kita. Sisanya sangat worth it sekali. Ya, Betul. tapi kalian tuh melawan Roha itu sama dengan melawan Bible-nya podcast ini tau gak sih? Kan ini H17 ya, bukan B17 ya. Kalau udah amat. apa dibilangnya habis senior separatis. Hanya udah habis. B17. Saya juga bukan di H17, saya di H14 dan agak emang kelihatan lebih itu. Kita B22. Oh ya, udah, gitu. itu nggak enak beneran. Mau ke pinggir gitu. Terus nonton lagi itu sih. Oke, enough with our IMAX experience. Kita akan masuk ke filmnya sendiri, Project Hail Mary. Oke, ini by the way kita tuh tadi mau mulai podcast, tapi kita nunggu dulu Rafif karena dia harus dengerin dulu lagu apa Signs of Times guys. So kita akan kasih red carpet dulu ke Rafif soal film ini because I think he's really like this movie. So what do you think, babe? Benar. Kita nggak buang 5 menit kita, cuman buat mendengarkan Sign of the Times dari Harry Styles. Jadi sejauh ini Project Hail Mary film favorit saya di tahun 2026 ini. Sekarang April dan mungkin akan bertahan lama. Entah sampai kapan, entah sampai audisi, entah sampai Dune 3, nggak tahu. Tapi Project Hail Mary ini, wah apa ya? Benar-benar one of the best movie dari aku. Aku tuh merasa film ini tuh one of the best film yang ditonton dengan IMAX experience. Kita kan IMAX kan udah nonton Interstellar, udah nonton Dune Part 2, nonton F1, tapi Project Hail Mary ini gila sih, beda banget sih dari segi IMAX experience tuh. Apalagi ya? Sebenarnya kalau dari aku sih kekurangan dari film ini cuma satu. Jadi aku merasa ini kayaknya aku beda sendiri deh ini karena review-review yang aku lihat dari film ini banyak yang bilang pacingnya tuh terlalu lambat di tengah-tengah atau terlalu cepat di sini. Kalau aku malah merasa pacingnya tuh agak sedikit lambat di awal. Kayaknya rasa gitu gak? Yang pas dari bangun ya pasti. Ya pas dari bangun terus pas meneliti Astrophage-nya ya. Ya meneliti Astrophage-nya terus si karakter Rylan sama si Carl-nya siapa sih Carl? Ya benar. Yang orang hitam itu? Carl Johnson. Itu agak sedikit lambat berarti kayak mau dibawa kemana nih film kan, terus pas sampai ke tengah sampai akhir tuh baru mulai berasa lah spesialnya dari film ini. Dan dua hal yang jadi favorit aku adalah cinematography-nya dan scoring-nya, of course. Yes. Dari segi teknis nih film wah gila banget sih, sangat wah banget dari segi teknisnya. Visualnya, ceritanya, visualnya, scoringnya, apalagi pas dimana si Ryland Grace keluar dari spaceshipnya menatap planet Adrian, terus tiba-tiba berubah visualnya menjadi Petrovaline tuh gila, wah itu the best banget sih. Ya itu dia. Dari visual sama musik itu wah gila banget. By the way, Ryland Grace dan Ryan Gosling sama-sama punya
singkatan yang sama. Inisial RG dua-duanya ya. Kan emang Easter egg kayaknya. Emang sengaja jadi Gak mungkin lah itu buku dari tahun 2021 gitu. Itu cuma sebuah enggak kebetulan pemilihan aja sih. castingnya. Oh iya Castingnya juga, maksudnya. benar. Castingnya. Good Nah, job. yang ngomongin Ryan Gosling, gila sih cocok banget ya Ryan Gosling di film ini. Ryan Gosling tuh Sebagai sebenarnya Ryan dia adalah aktor drama komedi sebenarnya. Dia bisa Iya. men-tackle dua Dia cocok genre banget. itu dengan Oh iya sangat emang iya baik sekali. betul. Dan Aku perfect nggak itu. bisa ngeliat aktor lain mainin dia sih, jujur. Selain Ryan Gosling. Benar. Yes. Jadi kalau bukan dia yang berani bakal apa ya, kurang dapat lah secara karakter. Ryan Gosling memang gila sih, jago banget. Dan kayaknya Kan dia kan selain di drama komedi ini bukan drama komedi sih, jatuhnya bisa aja sebenarnya. tapi dia tuh memainkan film dengan watak komedi kan ada di Barbie, terus ada di ini sih yang paling menonjol tuh di The Nice Guys. Ya itu. Kalian nonton belum? Guys. Belum nonton tapi Nice. lihat beberapa klipnya. The Nice Guys dia. Nas Guys itu yang mana ya? Gue lupa dah. Yang sama Russell Crowe. Iya, Detektif bukan? Lupa deh. iya semacam detektif gitu. Tapi Nice keduanya Guys, dari divisi yang berbeda. Big Short, Crazy Iya, Stupid gue pernah Love, nonton deh. semuanya dia komedi. Jago sih Ryan Gosling film ini, keren. Jago. Gue asumsi doang tapi bisa jadi juga Andy Weir juga ikut peran dalam casting ini karena kan dia yang nulis Iya bukunya sih, juga. pasti sih. Iya pasti sih. Yang kayak gitu. Terus chemistry Ryan Grace sama Rocky juga sangat keren sekali. Gue tuh Entah pengen kenapa kok bisa Iya. sutradaranya ini bisa membuat chemistry manusia sama batu tuh se-emosional ini. Siapa sih yang ngisi suaranya, gue pengen cari deh. Yang istilahnya tuh lupa lagi namanya siapa. Tapi dia tuh sekaligus puppeteernya kalau nggak salah sih. James Ortiz. Dia kan si Rocky ini kan di benar-benar praktikal kan, dan dia diperannya pakai puppet gitu di set. Iya. Dan yang ngendaliin bonekanya itu sekaligus yang isi suaranya. Yep, benar. Oh. Namanya James Ortiz. James Ortiz, American puppet designer, puppeteer, and actor, director. Yep. Respect buat James Ortiz. Well done. Keren. Kalau dari gue, kalau misalnya Anda sudah selesai ya bicara tentang yang bagian Anda, Ya, saya sudah selesai. gue cukup hampir sama lah. Kayak soal yang Rapip tadi bilang soal Project Hail Mary. One of the best sci-fi movie in a long time. Dan tadi si Rapip ngomongin soal pacing, justru gue karena dari ketiga buku Andy Weir, gue baru baca satu doang, yaitu Artemis, dan Artemis belum dijadiin film dan banyak yang bilang jangan dijadiin film. Gue justru ngerasa yang pas bagian awal tuh cepet banget terus kemudian pas di pertengahan, pokoknya yang dia udah masuk ke space terus ketemu Rocky dan lainnya itu mulai diperlambat karena menurut gue emang itu dagingnya di situ. Hubungannya si Rocky sama si Grace. Terus kerasa cepet banget lagi, pokoknya tiap ada sequence kita balik ke masa lalu, ke bumi lagi, itu kerasa cepet banget. Dan gue tahu kenapa sebenarnya. Gue rasa pasti itu karena di bukunya itu detail banget, dan memang akun bicara box office yang ada di Twitter itu juga dia kan ngekomparasiin juga antara bukunya sama Project Hail Mary-nya. Dia bilang kalau misalnya ini salah satu adaptasi novel, one of the best adaptasi novel ever gitu. Dan gue belum baca, padahal gue tuh rencananya adalah baca dulu Project Hail Mary-nya dulu, baru nonton film ini gitu. Pokoknya gue pas di awal-awal yang pas dia ngetes Astrophage itu, yang dia ngedeteksi kalau misalnya ternyata Astrophage itu ini itu gitu. Gue ketahuan banget ini pasti ada banyak yang dipotong. Dan kalau nggak salah gue sempat baca salah satu artikel yang kalau misalnya Lord sama Miller ini tuh sempat ngasih tes screening Project Hail Mary versi 4 jam. Dan gue yakin itu emang harusnya 4 jam gitu loh. Cuman orang-orang yang tes screeningnya bilang ini lu harus pendekin. Karena menurut gue emang, karena Andy Weir itu, ceritanya Andy Weir itu kan selalu banyak dagingnya tuh, banyaknya juga di science-nya kan. Yang menarik di sini tuh adalah ini sci-fi yang harusnya science-nya banyak gitu, kayak bahasa science-nya banyak, tapi di hebatnya penulisnya dan juga sutradaranya juga gitu.
mereka bisa motong bagian-bagian sainsnya tapi tetap nggak ngilangin esensinya gitu loh. Jadinya sci-fi-nya dapat, terus juga realistisnya dapat. Jadinya masih tetap fun untuk diikutin juga, nggak begitu pusing juga. Jadi so it's yang gue puji banget dari film ini pure apa ya? Gue bahkan hampir bilang ini kayak family movie gitu. Benar-benar fun, asik untuk ditonton sama keluarga malahan. Yang nanti kita ngomongin soal film ini, soal klasifikasinya. Jadi itu yang gue rasain. Dan gue sebelah kanan gue, mbak sebelah kanan gue sampai dia benar kayak invested banget sama Rocky dan juga Grace-nya. Sebelah kiri gue juga mereka juga enjoy banget gitu. Gue ngerasa kayak satu teater IMAX itu barusan ngerasa kayak mereka bener enjoy banget sama film ini and I'm enjoy it. I mean bukan salah satu yang film terbaik sepanjang masa, tapi this is one of the best definitely. Dan gue juga pengen ngomongin soal visualnya Greg Fraser. Ketika gue tahu kalau misalnya Greg Fraser nggak bakal ada di Dune gara-gara ada di Project Hail Mary, gue langsung kayak kenapa malah lebih ngeprioritasin Project Hail Mary daripada Dune ya? Ternyata kedua-duanya seimbang. Gue ngelihat Project Hail Mary luar biasa bagus. Gue ngelihat Dune dengan trailernya sejauh ini, Linus Sandgren, sinematografernya La La Land, sinematografernya First Man, lain-lainnya is doing great also. So ya kurang lebih sama gue sama reviewnya Rapip, one of the best movies. Soal pacing yang tadi soal itu bukan kritikan, itu lebih kayak that's the compromise if you want to like nge-compress si cerita-cerita dari buku ke film, dan berhasil banget menurut gue. Itu dia sih. Arafi, gimana Pi? Dari gue, mungkin gue nggak bakal jauh beda sama mereka berdua ya guys, tentang review gue terhadap Project Hail Mary. Untuk pacing sih kayaknya kalau dari gue sih udah oke sih. Cuman mungkin gue lebih setuju pacingnya tuh agak lambat di pertengahan ya. Khususnya tuh pacing ketika flashback yang di pertengahan, kayak misalkan pas mereka di kapal gitu, udah di kapal induknya. Yep. Kapal induk itu kayak gue ngerasa kayak pacingnya mulai melambat tuh di situ. Cuman nggak tahu kenapa gue ngerasa walaupun pacing di situ melambat, kayaknya si sutradara tuh paham untuk mainin pace yang tepat tuh seperti apa gitu. Karena setelah itu kayak gue ngerasa tense-nya jadi langsung naik gitu. Jadi gue sebagai penonton jadi lebih excited lagi buat nonton, untuk tetap menonton film ini gitu. Menurut gue filmnya overall bagus ya. Ini salah satu film yang terbaik yang pernah gue tonton di IMAX, atau mungkin bahkan yang terbaik ya, bukan salah satu lagi. Karena mungkin kalau misalkan kita bandingkan sama Interstellar, terus juga Dune Part 2, ya masih bisa debatable lah mana yang terbaik. Tapi mungkin Project Hail Mary itu masih bisa diperdebatkan dengan dua film itu untuk film yang pernah gue tonton di IMAX ya. Kemudian komedinya gue suka banget. Yes. Cara menyelipkan komedinya. Ya ini adalah kalau kalian mau tahu gimana cara menyelipkan komedi di film yang genre utamanya bukan komedi, nah tonton Project Hail Mary guys. Itu cara mereka menempel komedinya tuh menurut gue sudah sangat tepat gitu di setiap beat-beatnya. Walaupun mungkin nggak bikin kita ketawa ngakak, nggak, tapi gue bisa tahu ini adalah cara yang baik untuk menempelkan komedi itu adalah ketika kita tidak merasa terganggu dengan setiap beat yang diberikan dari filmnya gitu. Kadang kan ada beat komedi yang diselipin tapi malah justru merusak tense-nya atau merusak insight-nya gitu. Kayak misalkan tadinya tuh lagi menuju ke emosi tiba-tiba ada beat komedi. Biasanya kan suka gagal atau suka nggak pas aja gitu loh. Tapi di film ini setiap beat komedinya gue suka banget, pas banget. Dan scene favorit gue ya, mungkin gue berbeda sama orang-orang kebanyakan ya. Mungkin gue beda sama Rapip sama Yahya, yang mungkin scene favoritnya adalah scene ketika di
Adrian. Ketika mereka melihat Adrian berwarna hijau terus tiba-tiba berubah jadi merah gitu. Tapi kalau gue pribadi, scene favorit gue adalah ketika membuang mayat. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget scene yang mereka buang dua mayat di situ. Karena gue ngeliat ya, bayangin ya, si Dr. Grace itu dia tuh ngerasa nggak kenal sama dua orang itu. Yep. Tapi ada satu kalimat, gue lupa kalimat pasti gimana, tapi kurang lebih kalimatnya gini. Dia bilang, gue nggak kenal kalian berdua siapa. Mungkin dulu gue kenal, tapi saat ini gue nggak kenal. Tapi gue percaya kalau kalian berdua adalah orang yang paling berani, yang mau ikut untuk misi ini gitu. Terus pas adegan mayatnya dibuang keluar angkasa, scoringnya itu keren banget sama si Dr. Grace-nya ngeluarin air mata. The best bro itu. Terus the best scene menurut gue. Yep. Ngomongin the best scene gue, kalau gue best scene gue adalah Rocky watch crew sleep, Rocky watch crew dies, Rocky could not fix, Grace go home, Rocky fix. Wah nangis saya dari 3 sesi dari sisa tiga sesi menangis itu. Nah salah satunya itu. Yang sebelah saya juga. Itu tau gak sih itu matahin tense itu bagus banget loh. Karena kan dari awal mereka udah excited banget kan. Kita bakal berhasil, kita harus gini, harus gitu, harus gimana. Terus tiba-tiba si Grace bilang, gua nggak ada tujuan untuk kembali ke planet gua. Gua emang mati di sini. Gitu. Ini adalah misi bunuh diri sebenarnya. Iya, ini adalah misi satu arah gitu. Jadi ketika gua balik, yang balik ke planet gua cuman data-data yang kita dapat. Gue nggak balik. Akhirnya dia kayak ngucapin line itu, wah itu keren banget. Itu gue langsung terharu banget. Nope. Karena apa ya? Menurut gue yang bikin lebih emosional tuh adalah disimpelin bahasanya. Itu kan grammarnya sebenarnya nggak bener kan. Cuman it's like another life form with our language. Terus ngasih tahu kalau misalnya they want to sacrifice itself. Itu salah satu, gue lupa di mana lagi gue nangis, wah sangat seru sekali sih itu. Ada lagi nggak Pi soal yang lu suka dari film ini? Yang gue suka ya udah pasti scene mancing lah. Oh iya sih. Scene mancing itu salah satu yang the best bro. Itu keren banget bro. Nahan napas men nontonnya. Gila. Iya, keren banget itu. Itu ibarat scene docking di Interstellar itu, Jo. Oh iya. Gue bener-bener kayak bengong banget, kayak oh my god. Bengong banget sumpah. Saya juga nangis di sequence, tapi bukan di situ sih. Yang Rocky-nya keluar dari bolanya, terus sama si Grace baru bangun, ngelihat Rocky, langsung meluk. Gila ya bro. Itu sangat emosional sekali dari situ. Emang jago sih saudaranya. Jago sutradara yang nulisnya semuanya. Untuk sutradara yang track recordnya tuh film komedi terus, kan ada Lego Movie, terus Jump Street, di Better Chance of Meatball. Oke, bagus banget comedic timingnya di sini. Dan untuk track record film komedi, habis itu langsung ngegarap ini sih gila sih. Keren banget. Keren banget. Bahkan ya endingnya bagus banget. Gue suka banget sama ending dari film ini. Bahkan ini adalah itu keren banget. Secara visual, secara plot, secara audio, pokoknya dari semua aspek endingnya keren banget. Gila. Gitu gila banget lu bayangin. Iya, endingnya tuh kan dimulai ketika si Dr. Grace itu berada di Eridian. Erit ya. Ada di Erit. Dia keluar dari kamarnya, terus duduk di pantai bersama Rocky. Abis itu Rocky bilang ilmuwan Erit udah mempersiapkan pesawat. Kau bisa memikirkan sepanjang waktu. Itu kan nge-callback pas dia dikasih waktu cuma 3 jam kan sama siapa namanya? Strat siapa namanya? Gue lupa. Iya. Sandra Huller gue. Dia dikasih waktu cuma 3 jam. Sedangkan sama Rocky dia dikasih waktu selama-lamanya. Pikirkan selama-lamanya. Itu gokil banget. Habis itu dilanjutin ke scene dimana dia ngajarin anak-anak
di Erit itu keren banget anjir, demi apapun itu keren. Walaupun gua selanjutnya mempertanyakan ini di luar filmnya, gua mempertanyakan kayak kan hukum fisika di Erit sama hukum fisika Itu tuh di ini kayaknya mereka tuh ngebikin kayak ibaratnya satu kabupaten gitu dijadiin masukin ke dalam kaca gitu, ada tuh kelihatan loh. Gue iya. lihat tuh Iya, kayak gitu. gue juga sempat pikir gitu. Jadi memang makanya kan si siapa namanya si Grace kan nggak perlu pakai helm, nggak perlu Ya pakai ini justru kan. yang pakai kaca tuh si anak-anak itu dan Rocky itu. Iya, Mereka gue kayak sempat gitu. tanya kenapa Rocky yang pakai ini kata gue. Ternyata itu emang bukan dunia Erit yang sebenarnya, itu kayak lu dimasukin ke dalam hologram gitu loh, ke dalam apa white room, tapi white roomnya LED semua gitu. Gue tuh antara itu hologram atau harus baca buku. Antara itu hologram atau itu tuh ya mereka ngebuat ibaratnya simulasi bumi di situ gitu. Jadi pantainya beneran, dan ininya beneran, ombaknya beneran. Benar. Mereka ada di planet Erit, tapi para ilmuwan Erit dan Rocky tuh ngebikin wilayah khusus buat ditinggalin sama si Ryland Grace-nya itu. Iya itu dia. Benar. Itu gila. Dan Itu referensinya dari mana? Referensinya dari Rocky. Dari apa yang ditonton sama Rocky di kapalnya si Ryland Grace. Gue benar. kira Rocky tahun 70-an aja. Dia lucu banget. By the way, ngomongin siapa yang cocok dengan Adrian? Iya ngomongin soal itu ternyata gue nggak tahu. Gue kira Adrian tuh siapa kan, ternyata pas dilihat oh ternyata itu pasangannya Rocky. Gue Iya sama Rocky gitu. kan. Kayak, wah, Ada banyak banget yang ngomongin soal itu, juga ada banyak banget apa namanya referensi-referensi dari pop culture, film-film lain juga. Ada yang paling gue inget, gue bangga karena kayaknya satu bioskop cuma saya doang yang tahu. Ada referensi dari ke filmnya Spielberg itu Close Encounters of the Third Kind. Yang pas pertama kali Grace sama Rocky ketemu di kaca, terus mereka kan nge-tap terus gelasnya. Si Grace itu nyanyiin 5 nada yang dipakai di salah satu film, di salah satu scene Close Encounters of the Third Kind. Gue belum nonton filmnya malahan, tapi gue udah lihat scene-nya dan udah lama sih ngeliat scene-nya sebenarnya. Dan pas itu muncul gue kayak wah itu dari situ ada banyak sebenarnya referensi di keren. The Beatles. Ada referensi The Beatles juga. Dan Andy Weir itu emang cerita-ceritanya Andy Weir, dia banyak banget soal reference ke pop culture. Jadi dia soal ceritanya ini. By the way, saya sedang memegang podcast nggak bisa dilihat ya. Saya sedang memegang buku Artemis, bukunya Andy Weir juga. Ini 300 halaman. Dan kalau nggak salah Project Hail Mary itu 400-an. Jadi bayangin aja gitu. Harus dikompres sebaik itu. Dan yang gue pengen ngomongin lagi soal pacing tadi. Gue ngerasa itu singkat banget karena gue pasti tahu itu dan memang udah dikonfirmasi juga gitu. Ada banyak di buku tuh adegan-adegan atau enggak sequence yang benar-benar ngejelasin soal sainsnya, terus juga ada kerja sama ini ada itu gitu. Bahkan ada beberapa sequence yang dihilangin malahan di entah pas lagi flashback ke bumi dan lain-lainnya. Tapi again it doesn't matter karena gak ngerasa ada yang hilang kan ya. Dari kalau misalnya ada yang dihilangin pun sebenarnya gak ngerasa ada yang hilang kan dari film ini kan sebenarnya. Itu yang keren. Betul. Kayaknya tuh saya bukan hilang sih, tapi lebih ke perubahan dialog aja. Aku tuh pernah ngeliat di IG komparasi antara scene yang di akhir yang si Rocky sama Grace duduk di pantai, itu beberapa dialog tuh ada perubahan gitu. Tapi ya sebagai non book readers yang belum baca bukunya, ya I don't know sih apakah ada yang hilang apa enggak. Kayaknya kita juga belum ada yang baca bukunya kan dari kita semua. Belum, unfortunately belum. Tapi scene di pantai yang sama Rocky itu walaupun kesannya singkat, tapi deepnya tuh dapat banget loh menurut gue. Ya. Memang film bagus. Padahal emang iya bener emang film bagus. Planet Air itu kan lebih jauh daripada bumi ya harusnya. Tapi Grace kalau nggak salah lebih milih ke sana. Love it. Jatuh cinta dengan Rocky dan juga Adrian, nggak tahu mereka Adriannya ada nggak ya? Planet. Adrian, iya kita nggak liatin si Adriannya.
Ya, nah itu dia. Ya kayak Em, gitu juga bentuknya lah, mirip-mirip anjir orang iya. anak-anaknya kayak gitu. Oh iya, sama satu lagi. Gue kalau nggak salah pas di episode sebelumnya yang kita ngebahas Oscar dan lain-lain itu, gue bilang kan di trailer tuh sebenarnya ada yang jadi spoiler besar banget sebenarnya. Dan itu pas di trailer pun orang-orang di komennya kayak kenapa malah di reveal gitu. Yaitu adalah Yang mana? yaitu adalah Grace ketemu Rocky. Itu adalah Oh, twistnya di bukunya sebenarnya. Itu tuh makanya lu bayangin itu kan ibaratnya kayak udah kalau misalnya di film ibaratnya itu kan kayak masih di awal ke pertengahan kan. Berarti kan tandanya di bukunya ya. tuh berarti lebih panjang lagi, berarti yang di depan tuh kan sebenarnya lebih banyak yang dijelasin gimana pun itu. Gue juga kalau gue sih ya mungkin kalau misalnya itu nggak ada mungkin bisa jadi lebih surprising, tapi at the same time gue agak expected untuk eh, di cerita ini kedatangan alien atau gimana pun itu. Cuman masalahnya karena filmnya juga lebih banyaknya persentasenya di Grace dan juga Rocky, kalau misalnya itu dihilangin sih untuk ngehook penontonnya juga mungkin jadi kurang ya kalau misalnya di trailer yang gak dikasih tahu gitu. So I think it's a good compromise dan gak ada yang ngerasa kayak ya jadi gak kaget atau gimana pun sih. Saya juga tetap kaget aja itu si Rocky tiba-tiba muncul dari atasnya. Biasa speaker IMAX bikin Jer. bikin kaget aja. Kenceng banget lagi jeter. Udah gitu di H ya kan yang depan. yang pas di mana sih? Yang pas awal banget dia lagi ngeliat ini si Grace lagi nyari siapa terus tiba-tiba muncul dari atas itu deh tangan gitu. Oh, Itunya aja sebenarnya. Hmm. Ya one of the best sci-fi ever. betul. Dan Iya. di Sebelum ini mau lanjut ke berapa? karena saya ini mau lanjut kemana? Karena saya ada berita selingan. Yep, why? Baru saya ini. Jadi saya baru mengecek Tix ID dan saya iseng mengecek Sumarekon Mall Bandung IMAX. Di mana ternyata jadwal untuk besok tuh sudah terisi sangat penuh sekali. Oh. Dari jadwal awal sampai jadwal akhir. Yep. Terus saya melihat tanggal 15 April, which is hari Rabu, ada tiket yang sudah bisa dibeli. Dan ternyata tiket itu adalah film The Mummy. Yeah, Mummy. Yang mengambil semua jadwal IMAX, which is kemungkinan ya mungkin hari Selasa nanti merupakan kesempatan terakhir untuk nonton Project Hail Mary di IMAX Bandung. Iya, yep. Gue udah lihat itu juga what a sih shame, di tapi Twitter. ya what a shame sih sebenarnya. Well, gue tadi mau bilang kita lihat dulu aja soalnya word of mouth-nya Project Hail Mary ini lumayan gede loh di Indonesia tuh. Banyak yang ngomongin akhirnya dan memang organik juga suka gitu, emang bagus gitu. Jadinya banyak yang pengen nonton juga. So we'll see apakah kalau misalnya ternyata pas di hari Rabu yang Mumi itu bakal lebih kecil daripada Project Hail Mary, bisa aja jadi dikurangin. But at the same time, The Mummy adalah film horror. So pasti banyak yang benar. ya. Dan berarti The Mummy ini shot on IMAX ya? I think so. I mean trailernya aja muncul sebelum Project Hail Mary. Gue nggak tahu di kalian waktu itu ada. Gue berharapnya audisi dong, pengen lihat yang eksklusif 5 menitnya itu, tapi nggak ada deh. Kalau saya udah menunggu trailernya Dune 3 ditayangin di IMAX, tapi ternyata enggak. Why am I not thinking about that? Gue malah mikirnya lebih audisi. Gue udah nunggu kayak terus ada Dune trailer, terus ada Dune 3 trailer, ya nggak ada. Iya. Yang ada Supaya malah itu gue kira bakal ada kan, karena kan pas lagi trailernya yang ada Andrew Garfield itu tiba-tiba dipotong kan. Jadi gue pikir mau nampilin ini, mau nampilin eksklusif trailer, gue pikir kan. Ternyata sama aja anjir, itu juga yang ditampilin doang. Ngapain dipotong di tengah kata gue. Itu ke play di tengah Pi. Tiba-tiba ya pas kita nonton tuh awal-awal ditunjukin trailer nih, tiba-tiba berhenti karena ada hitam lagi, terus dimunculin iklan lain, terus di pertengahan iklan muncul lagi trailernya. Berarti ya ke play di tengah tuh mas-masnya yang di belakang layar. Loh gimana sih? Kalau misalnya kalian nonton sampai akhir banget, itu kan ada tuh IMAX
berikan feedback Anda dengan show ini di IMAX at apa gitu. Nah itu kirim tuh ke situ, gue dulu sempat mau ngirim masalah layarnya. Ngomongin soal pengalaman-pengalaman unik, ada yang ngepost di Twitter atau di X @shugora, O-nya pakai 0. Project Hail Mary full movie .mp4. Jadi muncul VLC gitu. Iya tuh aku lihat So VLC media player. Emang kalau di apa namanya di proyektor IMAX tuh bisa kayak nggak bisa karena nah, kalau di IMAX ini bukan film ya, tapi gue yakin ini trailer. Ini trailer atau iklan. Karena kalau misalnya film itu dia bukan bentuknya bukan MP4 kan, dia bentuknya DCP kan. Jadinya emang unik aja sebenarnya nih. Tapi selamat. berasa nonton bioskop murahan gitu ya. Mengenai IMAX nih, mungkin kalian pada penasaran, para pendengar, apa sih bedanya IMAX kalau kita nonton di IMAX sama yang biasa? Nah, kalau di IMAX ini, kalian tuh bakal menotis kalau scene-scene yang ada di luar angkasa itu menggunakan format IMAX. Sedangkan kalau misalkan scene-scene di bumi itu menggunakan format biasa, nggak pakai IMAX. Jadi kalau kalian nggak notice, pas di bumi ada bar hitam di atas sama di bawah, tapi pas masuk ke scene luar angkasa, bar hitam di atas sama bawahnya hilang gitu. Oh ya, ada cinematic barnya. Ya, itu yang akan kalian dapatkan di IMAX guys kalau nonton Project Oh iya benar juga ya. Itu kalau nggak nonton IMAX nggak ada ya begitu nih. Nggak ada, kepotong berarti. Gue lupa. Iya benar juga. Gue lupa antara kepotong atau disesuaiin gitu loh. Jadi kan kalau misalnya ya benar tadi kata si Raffi, kalau misalnya sinema biasa, teater biasa itu sineskop doang kan, jadi yang lebar gitu. Sedangkan kalau misalnya IMAX itu dia lebih full, ibaratnya kayak aspek rasionya TV kalian gitu, atau monitor kalian itu 16:9 kayak gitu. Persis kayak gitu pokoknya. Kalau misalnya di IMAX, jadi silakan tonton IMAX. IMAX itu masih dikit banget sebenarnya. Kenapa saya menyesal nggak nonton Sinners di IMAX, karena di Sinners itu ada scene perubahan rasio itu seamless, tiba-tiba berubah jadi IMAX rasio itu, wah, saya tidak dapat experience itu, sial. IMAX tuh gue kemarin pas sambil untuk baca dan mempersiapkan cheat ini, gue nyari kan IMAX di Indonesia tuh kalau salah ada 17 atau berapa, 17 bioskop ya. Harusnya studionya cuma satu dong, ada 17 atau berapa gitu. Masih dikit banget sebenarnya gitu. sangat sedikit. Dan kota sinemanya Indonesia ibaratnya yang sekarang lagi ramai karena ada festival kayak JAF gimana, Yogyakarta belum ada. Jadi ya perbanyak lagi. Semoga ini nih tahun ini adalah tahunnya IMAX. Ada Project Hail Mary, ada Odyssey, terus ada Dune juga kan. So mari kita semoga bisa lebih di ini lagi, dan kalau bisa bikin yang baru yang 70 mm. Nggak apa-apa deh, saya harus naik Wush dulu buat ke Taman Mini Indonesia. Yang penting pengen ngerasain aja sih. Tapi jangan cuman ada doang, tapi harus di maintain juga yang bener gitu. Karena pasti laku banget Pak. Iya gila. Bukan cuma buat para sinetron pasti bakal laku banget itu. Tapi jujur ya, sebenarnya gue denger itu juga jadi bingung sebenarnya pertimbangannya industri perfilman, bukan industri perfilman ya, apa ya, siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk perkembangan bioskop di Indonesia. Sebenarnya gue bingung kayak pertimbangannya mereka itu apa gitu, karena kan kita kalau ngeliat IMAX itu kayak almost selalu apa ya, selalu ada penontonnya gitu, bahkan selalu menjadi pilihan utama untuk orang-orang yang pengen nonton film. Even kalau misalkan lu kasih satu IMAX 70 mm aja, gue yakin pasti banyak peminatnya gitu loh, maksud gue. Gue nggak tahu sih. Para yang punya bioskop, para pengusaha bioskop kan gabung di namanya GPBSI, Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia kalau nggak salah. Gue setuju sih sebenarnya. Padahal ngelihat dari gue tuh yang karena waktu dulu pas pertama kali IMAX datang ke Bandung tuh gue kayak pasti IMAX hanya orang-orang sinefil atau enggak orang-orang yang ngerti IMAX doang yang datang. Ternyata enggak gitu, ternyata banyak yang datang mungkin karena bukan cuman para sinefil doang, tapi juga orang-orang yang nggak tahu tapi
dikasih informasi soal IMAX, mereka juga pengen tahu IMAX, jadi juga banyak Benar. yang nonton juga. So I hope kalau misalnya dengan banyaknya orang yang pengen nonton IMAX gitu dan ribut-ribut soal rebutan layar IMAX ini harusnya setidaknya jadi pertimbangan juga sih. Dan Bener. kalau bisa jangan cuma Ironisnya tuh, SX1 doang gitu. ironisnya tuh ini film kayak digoreng-goreng kan, kok nggak masuk? Ini film masuk iklan Indo gara-gara Danur nih ngambil IMAX. Akhirnya rilis lah tanggal 8 April. Seminggu kemudian masa hilang gara-gara film horor lagi. Ya. Agak Iya. ironis ya. Agak Makanya ironis kan gitu. gue nggak tahu kenapa nggak, harusnya kan udah menjadi pertimbangan kan. Jujur ya, dulu juga gue berpikir kayak ya gitu, ketika IMAX muncul yang bakal memahami dan menonton di IMAX itu mungkin cuman orang-orang yang berkecimpung di film dong, which is nggak sebanyak itu gue mikirnya. Tapi ternyata setelah apa ya, mungkin waktu zaman zamannya Interstellar tuh, itu gila banget anjir. Maksud gue tuh film Ya. udah tayang 10 tahun sebelumnya, 10 tahun lebih bang mungkin sebelumnya, tayang lagi di IMAX secara eksklusif, tapi banyak banget orang yang nonton gitu, bahkan sampai extend si sampai extend betul. layarnya tuh sampai harusnya Interstellar berhenti di minggu ini ibaratnya. Tapi karena banyak banget yang beli ibaratnya, akhirnya diperpanjang lagi. Gila. Bener-bener. Nah itu tuh bahasa marketingnya itu mereka bener-bener menjual eksklusif menurut gue gitu. Banyak orang yang mungkin merasa kayak ya sebenarnya nonton di IMAX sama di studio biasa juga sama gitu. Tapi gue pengen nonton di studio terbaiknya. Bisa aja kan kayak gitu kan orang-orang berpikirnya. Sampai Yep. akhirnya oh yaudah deh gue nonton IMAX aja gitu. Nah tapi masalahnya kenapa cuma satu studio? Nah itu itu yang jadi masalah sebenarnya. Yep. Kita bakal ngomongin lebih panjang lagi soal kenapa kita as a person milih IMAX, kenapa ada yang ngambil IMAX. Kita ada nanti pembahasannya di akhir. Kita harus ngebut karena masih ngomongin tentang Project Hail Mary juga, di Twitter itu banyak ada dua diskursus. Salah satunya adalah orang-orang yang ngebandingin film ini dengan The Martian, which is fair karena ini ditulis dari buku yang sama satu lagi Interstellar. Do you think guys it's fair untuk ngebandingin khususnya sama Interstellar sebenarnya? Karena kalau The Martian sama Project Hail Mary itu sebenarnya sama. Ini adalah sci-fi komedi. Bahkan The Martian aja masuk nominasi film komedi di Golden Globe atau di mana gitu. Dan kalau misalnya The Martian gue oke lah, apalah dibandingin juga. I mean it's fair secara variabel yang sama gitu. Kalau misalnya Interstellar, what do you think? Karena banyak yang suka Project Hail Mary karena salah satunya ini lebih fun dan lebih seru, asik gitu dibanding Interstellar yang katanya terlalu boring, ngantuk, gak ngerti hal-hal kayak gitu. Oke. Ini siapa dulu nih? Ini rapi boleh. Ya rapi boleh. Kalau misalkan membandingkan Project Hail Mary dengan The Martian, ya mungkin karena penulisnya sama kali ya, jadi ya mungkin penulisnya sama, terus sama-sama memiliki tema survive. Terus apa lagi ya? Sebenarnya aku lupa sih The Martian tuh seisi filmnya kayak gimana. Aku udah nonton, cuma aku lupa karena nontonnya udah lama. Tapi mungkin masih fair aja sih, karena emang yang punya tuh The Martian emang agak-agak komedi ya filmnya ya. Ya, dan dari karakter Matt Damon. Gue juga apa namanya? Gue tidak mempermasalahkan apa-apa sebenarnya. Cuman kalau misalnya membandingkan Project Hail Mary sama The Martian, it's almost the same gitu. Tapi yang gue lihat ya dari 3 film ini tuh, The Martian tuh soal togetherness of humanity, kayak semua humanity bergabung untuk nyelamatin satu orang ini. Interstellar itu tentang cinta. Kalau misalnya Project Hail Mary itu tentang friendship. So, yeah. Nah, kalau misalkan kita ngebandingin Project Hail Mary dengan Interstellar sih agak-agak kurang fair sih sebenarnya mah. Karena apa ya? Dari segi pembawaan beda. Dari cerita sih sebenarnya mirip-mirip aja, cuma dari segi pembawaan agak beda sih sebenarnya. Karena Project Hail Mary itu benar-benar kelihatan banget ini film
biar bisa diterima sama semua orang, semua kalangan. Makanya dibikin cukup ringan, fun, dikasih bumbu komedi, tapi emosional tetap dapat. Sementara kalau Interstellar, itu benar-benar film yang sangat serius banget. Kayak dari segi sainsnya lah, dari segi space-nya lah, itu benar-benar diteliti banget. Terus rinci banget lah si Christopher Nolan itu nulis dan ngedirect film ini. Jadi ya, apakah fair untuk membandingkan Project Hail Mary dengan Interstellar? Sepertinya tidak sih. Karena apa ya? Membandingkan pun juga doesn't make the other one better gitu loh. Iya. Bener kan? Yes. Walaupun lu ngebanding-bandingin Project Hail Mary bagusan Project Hail Mary, bagusan Interstellar ya. Itu kurang fair sih. Karena mungkin ibaratnya kayak apa ya? Kayak membandingkan Dune sama Star Wars lah mungkin. Ya sih. You know what? Dimana Star Wars itu That's a good comparison. That's a good comparison. dimana keduanya kayak sama-sama space adventure, tapi yang Star Wars ini dibuat lebih bisa diterima banyak orang dan works gitu loh. Fansnya kan sampai sekarang juga masih banyak, dari anak-anak sampai orang tua. Sementara Dune itu dibawanya lebih serius, lebih dark, dan ceritanya pun juga lebih dark sebenarnya kan kalau Dune itu. Ya mungkin baik lagi comparison dari PHM sama Interstellar ini baik lagi ke sama kayak perbandingan Star Wars sama Dune sih kalau dari aku mah. Arapi gimana Pi menurut lo Pi? Kalau ngebandingin Project Hail Mary sama Interstellar, menurut gua apa ya, mungkin agak tidak fair. Nggak bilang benar-benar nggak fair, tapi agak tidak fair. Kenapa? Karena dari segi apa ya, dari segi orientasi kan kita ngelihat ya, kedua film ini Project Hail Mary sama Interstellar itu sebenarnya sama-sama ngomongin tentang relationship. Cuman bedanya yang Project Hail Mary itu relationship pertemanan, sedangkan kalau Interstellar itu relationship antara anak dan ayah pada dasarnya. Cuman menurut gua kenapa tidak begitu fair untuk di compare, karena apa ya, yang ditonjolin dari Project Hail Mary menurut gua itu lebih ke relationship pertemanannya itu dibandingkan apa ya, dibandingkan science fiction. Gua nggak tahu kalau di bukunya tuh seperti apa, apakah di bukunya benar-benar 50-50 gitu menggambarkan pertemanan dan juga science fiction. Tapi dari Project Hail Mary itu gua ngerasa kayaknya persentase ngomongin pertemanannya itu lebih besar dibandingkan persentase ngomongin sainsnya. Dan itu bisa dilihat kan dari gimana pada akhirnya si Dr. Grace lebih memilih untuk pergi ke tempatnya Rocky dibandingkan kembali ke bumi gitu. Dari situ kita udah ya orientasinya memang pure pertemanan gitu. Sedangkan kalau Interstellar, gue ngerasa Interstellar itu yang dikedepankan yang pertama itu adalah untuk membuat penonton tuh berpikir dulu gitu loh, dibandingkan memahami relationship antara anak dan ayah. Jadi penonton itu diminta untuk berpikir, ayo berpikir, nonton film ini berpikir gitu. Jadi sedangkan Project Hail Mary itu lebih ke apa ya, lebih ke fun gitu, lebih ke ini pesannya gue kasih ke lo bisa nerima semuanya, harusnya semua dari lo bisa nerima pesan yang gue sampein gitu. Sedangkan Interstellar itu kita kayak disuruh ngambil makan sendiri gitu, tau gak sih? Jadi kayak gue buat visualnya kayak gini, gue buat plotnya kayak gini, nah lu pikir dah maksudnya apa, kayak gitu kan. Walaupun di interviewnya Christopher Nolan, jadi gue pernah nonton potongan interview Christopher Nolan sama gue lupa siapa lagi yang interviewnya. Jadi ada pertanyaan dari audiens tuh bilang kayak hidup gue tuh seperti ketika gue nonton filmnya Christopher Nolan gitu, gue nggak bisa ngerti apa-apa gitu. Terus Christopher Nolan bilang, ya kalau lo nonton film gue, jangan berusaha untuk memahami, tapi rasakan aja gitu. Jadi memang secara filosofis itu Interstellar itu lebih deep dibandingkan Project Hail Mary menurut gue. Walaupun di bukunya gue nggak tahu ya seperti apa. Tapi kalau dari filmnya, menurut gue memang Project Hail Mary dibuat supaya bisa relate sama semua golongan gitu. Sedangkan Interstellar tuh dibuat ya supaya kita bisa mikir film ini ngomongin apa sih gitu. Gue tadi sambil memikirkan ya, Interstellar dan Project Hail Mary itu nggak tahu, correct me if I'm wrong, tapi ini kayak dua hal yang berbalik gitu loh, in terms of cerita sih.
Interstellar, Cooper secara sukarela dan bahkan merasa berat harus meninggalkan anaknya, dunianya untuk Betul. pergi keluar sana. Terus kalau misalnya si Ryan Grace terus kebalikannya kan, dia nggak mau, dia dipaksa malah. Iya, dia nggak mau disuntik. Ya gitu. Jadi Cooper pergi dengan mindset dia adalah gue harus balik, gue harus pulang atau gimana. Mereka dia udah ada misinya lah, udah ada jelas gitu mau ngapainnya. Sedangkan si Grace ini justru dia datang tuh secara tidak langsung dilempar aja ibaratnya kayak gitu. Yang bikin menurut gue lebih menarik di Project Hail Mary adalah kita barengan sama Grace untuk ngasih dia motivasi gitu kayak untuk ngelakuin misi ini, project ini kayak gitu loh. Itu kan kita bertumbuh bareng sama si Grace-nya, barengan juga sama Rocky-nya juga gitu. Jadinya soal fair atau nggak fair menurut gue ini lebih kayak ada orang yang enjoy Interstellar, ada yang nggak enjoy Interstellar, ada yang lebih enjoy sama Project Hail Mary dan lain-lainnya. Benar. Jadi ya, Dua-duanya segmented lah. Iya. Ada yang enjoy dua-duanya, yaitu kita. Ada yang enjoy. Benar, ada yang enjoy dua-duanya. Soal kompleksitas sebenarnya ceritanya lebih kompleks juga sih. Semua ceritanya Andy Weir kompleks. Sampai-sampai di bukunya pun dia udah ada kayak semacam map bulan gini kalau di Artemis ya. Oh iya. Kadang nggak bisa ngelihat sih ya kalau misalnya podcast ya. Ini dia sampai jelas banget semuanya. Sampai dikasih ilustrasi. Yes. Dan gue suka gitu kalau misalnya ada buku-buku yang begini, ada ilustrasi, ada begini-begini, gue suka juga gitu bacanya. Ya benar. Itu keren. Jadi pengen beli deh bukunya Project Hail Mary jujur. Yes, udah itu yang versi Indonesianya udah ada. Mereka rilis barengan di hari yang sama pas kemarin Project Hail Mary juga tayang juga. Yes, silakan beli karena I think it's a great. Walaupun gue malah belinya yang Artemis yang katanya one of yang the worst Andy Weir. Emang the worst ya? Artemis the worst. Dari 3 itu sih katanya one of the worst. The worst lah, bukan one of the worst, dari 3 itu the worst ya. Itu salah satu pembahasan di media sosial yang gue temuin soal Project Hail Mary, The Martian dan juga Interstellar perbandingannya dan lain-lain. Salah satu pembahasan lainnya yang sebenarnya ini dibahas sama akun Bicara Box Office itu adalah soal, sebenarnya bukan Bicara Box Office sih, ada salah satu postingan saya tidak sempat ngebookmarkinnya, yaitu soal klasifikasi usia. Sebenarnya permasalahannya adalah bukan Project Hail Mary-nya justru. Jadi Bicara Box Office itu bikin tweet nanya ke LSF. Karena LSF kan sebenarnya lagi ini kan, lagi panas-panasnya karena perihal Aku Harus Mati. Poster yang Aku Harus Mati itu. Aku Harus Mati atau Aku Ingin Mati, gue lupa deh apa itu. Harus Mati ya. Harus Mati ya. Terus Bicara Box Office pun nge-mention LSF nanyain soalnya ada postingan di Twitter juga orang yang ngasih tahu kalau misalnya ini Project Hail Mary ini adalah film keluarga sebenarnya gitu. Silahkan kalian yang ngepost itu bilang wajib rekomendasi untuk bawa anak-anak kalian ke sini gitu untuk nonton. Nah gara-gara itu akhirnya Bicara Box Office nanya ke LSF soal kenapa film ini yang isinya tentang ke pertemanan, terus juga ada kayak perjuangan dan lain-lainnya kayak gitu. Itu dikasihnya 13. Kalau misalnya pertanyaannya sampai situ doang, gue akan bilang kayak biasanya juga emang 13 dan mungkin ada beberapa unsur yang 13. Tapi pertanyaan Bicara Box Office nggak selesai sampai situ. Dia ngekomparasinya sama film Top Gun yang SU. Gue nggak inget ternyata kalau misalnya Top Gun itu SU, gue langsung kayak wah ini menarik banget ini. Kayak apa yang SU dari Top Gun deh. Iya, ada adegan di kamar sama Jennifer Connelly loh. Wah. Secara cerita juga bukan cerita yang SU banget sih sebenarnya. Cerita R13 emang Top Gun gitu. Gue akan mencoba agak nerd sedikit. Ini di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, Pasal 33, film dan iklan film digolongkan untuk penonton semua umur. Ditunjukkan untuk penonton semua umur dengan penekanan pada anak-anak.
Top Gun. Berisi tema judul adegan visual dialog yang sesuai usia tidak merugikan perkembangan pendidikan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak, mengandung unsur pendidikan budaya budi pekerti, hiburan sehat, mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan, tidak mempertontonkan kekerasan, tidak mempertontonkan perilaku situasi membahayakan. Bro, this is so not Top Gun. Tidak mengandung adegan visual dialog yang mendorong anak meniru perilaku seks, bersikap tidak sopan kepada orang tua, guru, memaki orang lain-lainnya. Tidak mengandung muatan yang membuat anak-anak percaya pada klinik atau ilmu goib. Lucu banget. Tidak mengandung adegan visual horor dan sadis. Terus tidak menampilkan adegan visual dialog monolog yang mengganggu perkembangan jiwa anak-anak. Gue ngerasa di Project Help ini gak ada. Walaupun ya, gue tuh pas ada yang nanya soal kenapa ini 13, gue langsung mikir apa gara-gara adegan yang selang dimasukin dari mulut itu yang di awal banget, tau gak sih? Yang dikeluarin selangnya. Itu mungkin terlalu gore atau gimana. But in kontekstual, secara kontekstual padahal biasa-biasa aja gitu. Dan oke-oke aja kan, ini kan di spaceship gitu. Ya bermasalahnya gue jadi mempermasalahkannya film Top Gun dan film Spider-Man Far From Home dan juga No Way Home. Kenapa itu dapatnya SU juga? Iya. Di Spider-Man No Way Home aja, Far From Home dan No Way Home aja Peternya sampai berdarah-darah gitu. Dan tau gak sih yang dia mukul si Goblin dari atas, terus si Goblin tetap ketawa doang. Itu SU guys. Yang itu oke deh, Spider-Man SU gak apa-apa deh karena itu misalnya superhero. Top Gun. How? Top Gun. Menurut gue makanya Project Hail Mary itu harusnya SU gitu. Walaupun mungkin bisa SU tingkat atas ibaratnya yang hampir dekat ke 13 gitu. Karena I think there is no kissing scene di sini. Gak ada kekerasan juga. Well, apakah kekerasan itu yang si Grace-nya mau dibius? I mean, come on. Terus, tapi bisa jadi gara-gara ini cuy, gara-gara ada alien. Jadi bisa merusak kepercayaan anak-anak lah. Gak ada yang tahu maksud gue. Wow. Pelangnya di Mars SU. Udah case close. Udah nggak usah di pelangi di Mars, Cok. Jumbo itu SU. Iya, Jumbo ada hantu. Gimana? Karakter utamanya hantu, guys. Ya Allah, iya juga. Tapi gue mau nanya deh buat sama lo ya. Gue mau nanya sama lo sebagai yang udah pernah magang di LSF. Sebenarnya dari proses pemberian klasifikasi usia ke film itu tuh dilakukan oleh beberapa orang atau gimana, dan orangnya sama nggak gitu maksudnya. Takutnya orang yang memberikan klasifikasi usia itu kelompok orang itu beda gitu, kayak misalkan gara-gara kelompok A dan ada kelompok A sama kelompok B gitu. Karena kan film yang masuk ke Indonesia dan film yang akan ditayangkan di bioskop atau mau ditayangkan di festival manapun kan harus melalui proses klasifikasi usia kan. Nah terus artinya itu ada banyak banget film gitu. Apakah memang cuma dikerjakan oleh satu kelompok atau satu orang atau lebih dari itu gitu maksudnya yang mengklasifikasi usia itu? Karena takutnya misalkan ada tim A ada tim B. Tim A ini ngeklasifikasi kalau ini tuh semua umur gitu. Tapi tuh pas dimasukin enggak, ini mah harusnya U13 gitu. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalau misalnya ada orang LSF yang ngomong, semoga saya tidak salah. LSF itu kan ada, gue lupa, 13 atau 17 anggota yang dilantik langsung sama presiden kalau gak salah. Terus ada sekitar 30 atau 33 atau 34 tenaga sensor. Untuk yang nyensornya siapa itu beda-beda orang-orangnya. Karena kan yang nyensor tuh seingat gue tuh dua di dalam ruangan sensor. Jadi kalau nggak salah ada 4 atau 6 ruang sensor. Yang mana di dalam tempat sensor tuh ada, saya sangat lupa teman-teman, tapi 2 atau 3 anggota LSF yang ditemani sama tenaga sensor masing-masing. Jadi tiap anggota LSF tuh punya tenaga sensor, kalau nggak salah 2 atau lebih tergantung bebannya I think. Jadi itu beda-beda gitu. Jadi
bisa aja misalnya kita semua nih, kita adalah anggota lembaga LSF. Misalnya gue tuh untuk hari ini ditugasinnya ke iklan, misalnya ada iklan yang disensor, misalnya Arafi ternyata lu Project Hail Mary. Jadi gue juga nggak tahu lu, gue nggak tahu Project Hail Mary itu filmnya kayak gimana karena cuma lu doang yang ditugasinnya gitu. Dan lu doang dan juga tenaga sensornya kayak gitu. Jadi memang beda-beda sebenarnya itu dia. Orang-orangnya beda-beda sebenarnya. Rolling tergantung, gue nggak tahu sistemnya gimana karena kan masuk ke ruang sensor aja sebenarnya itu nggak boleh untuk umum ya karena itu rahasia negara juga. So ya gue sebagai orang insider outsider nih udah agak geram juga sebenarnya. Tapi kan ada itu kan harusnya ada acuannya dong kayak ada. Dan itu tuh yang kayak lu sebutin tadi, yang udah lu sebutin tadi kan acuannya. Yes, itu tuh acuannya. Jadi LSF itu acuannya ada 2, Undang-Undang 33 2009 tentang perfilman, terus ada PP nomor 18 2014 itu soal, bentar saya buka dulu judulnya adalah bukan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, apa ini? Pokoknya soal lembaga sensor film ini tentang kalau misalnya, jadi kan orang-orang pada nanya kan kayak LSF ini sebenarnya ada acuannya nggak sih, kayak kalau misalnya SU tuh harus ada apa, harus jangan ada apa. Ada itu di PP 18 2014. Juga kalau nggak salah di Permendikbud nomor 14 2019 kalau nggak salah. Itu juga sama di situ. Jadi udah ada sebenarnya acuannya gitu. Cuman yang mempermasalahkan adalah kalau gue ya sejauh ini gue ngelihat dan sudah melakukan magang juga, ada banyak subjektivitasan atau nggak rinci aja gitu. Karena salah satu waktu pas gue magang, salah satu ada tugasnya adalah kita nge-compare lembaga sensor di Indonesia dan beberapa negara gitu luar, bebas mau pilih apa aja. Salah satu temen gue ada yang nemuin lembaga sensor di Irlandia atau Irlandia Utara. Mereka tuh jelas banget gitu. Kalau misalnya kekerasan atau apapun itu, maksud kekerasan tuh bentuknya kayak gimana, apa jelas gitu mereka. Jadi paham. Kalau nggak salah juga, gue tuh lupa ya. Kalau misalnya di LSF tuh misalnya kayak kekerasan tidak boleh 5 detik atau apa gitu, gue nggak ingat. Seingat gue tuh tulisannya, seingat gue ya, mohon maaf teman-teman dari LSF kalau misalnya ada yang dengar, itu tuh ada misalnya salah satu di pasalnya adalah tidak memperlihatkan bagian tubuh dengan durasi panjang. Tapi kan durasi panjang kan subjektif kan. Jadi gue durasi panjang gue juga bisa aja. Jadi cuma ini nih gue pas banget tiba-tiba muncul di pasal 12. Salah satunya tentang pornografi nih. Jadi dilarang berisikan film atau iklan film termasuk dikategorikan mengandung pornografi. Salah satunya adalah di poin D. Sudut pengambilan gambar jarak dekat bagian tubuh tertentu yang membangkitkan syahwat. Pertanyaan saya, syahwat siapa? Oh ya benar. Benar. Itu gue jadi pembahasan. Itu gue jadi pembahasan juga waktu itu kan gue ada simulasi dialog dan itu ngebahasin itu juga. Gue langsung kayak ini siapa? Ini siapa yang horny gitu. Itu benar. Karena itu ada di PT Panji gitu. Karena dia bilang kan, masa iklan puting susu sapi disensor. Siapa yang merasa terangsang melihat susu sapi siapa? Ya perlu banyak yang diubah juga. Maksudnya kan berarti acuan yang dibuat sama negara ini itu tuh masih memberikan ruang perspektif pribadi gitu ke orang yang memberikan klasifikasi berarti. Karena kan kayak tadi tuh yang membangkitkan syahwat. Ya kalau misalkan dari kitanya tidak merasa terbangkitkan syahwatnya berarti lolos aja dong harusnya. Iya. So ya kalau misalnya ngelihat dari yang poin barusan ya, yang pasal 12 poin D ini di Permendikbud 14, ya kayak gitu ada subjektivitasnya juga. So emang bermasalah ini sebenarnya dari ada banyak yang harus diperbaiki juga soal penyensoran kayak gini juga. Itu kayak yang soal IGRS yang kemarin itu kan juga jadi pembahasan kan, itu juga soal IGRS yang rating sistem di Indonesia. Ada game
game pornografi di Steam tapi 3 plus, kayak wow, are we that liberal? I mean, kayak oke. Walaupun sebenarnya katanya emang itu juga salahnya dari Steam juga. Steam juga udah ngasih gue by the way gue sudah mengupload episode editorial soal perspektif gue juga terkait IGRS, karena gue yang baru aja selesai magang LSF. I have a lot of thoughts about it. Dan pada akhirnya di sini ada update kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari lalu gitu. Kita ngerekam ini di tanggal 11 April by the way. Steam soal IGRS mereka bilang minta maaf, ada entah kesalahpahaman atau emang sistemnya belum benar aja katanya. Tapi menurut gue juga agak aneh-aneh aja sih sebenarnya sih. Menurut gue sensor perlu, tapi bukan sensor. Klasifikasi usia perlu. Jadi Benar-benar itu gue setuju. Itu gue setuju. Dibandingkan menyensor, ya menyensor emang perlu, tapi harus diutamakan itu klasifikasi usia. Karena kalau misalkan klasifikasi usianya ini udah bagus, maksudnya secara implementasinya udah bagus, menurut gue udah nggak perlu khawatir lagi soal sensor gitu pada akhirnya. Yes. Karena kan kalau misalkan film masuk terus kayak klasifikasi usianya jelas gitu. Terus tiba-tiba ada orang tua yang ngerasa orang tua yang ngerasa, oh ini film ini nggak cocok buat anak saya. Ya salah Anda, kenapa Anda tidak menuruti klasifikasi usia yang berlaku gitu. Yes, and I wanna give LSF credit karena gue datang ke magang LSF with a lot of skepticism dan juga cynicism ke mereka. Mereka tuh sebenarnya juga sependapat gitu loh dengan kita gitu, maksudnya apalagi dengan di era digital sekarang ini, it's gonna be impossible, hampir impossible malah untuk ngenyensor semua konten. Bahkan mereka kan katanya mau, dan sebenarnya di aturan juga ada mau nyensor platform streaming kan, but it's gonna be impossible karena ada banyak banget kontennya juga, dan internet adalah ruang bebas, so I can watch everything I want. I mean, adik kita bisa nonton apapun itu terserah. Kalau misalnya belum ada, nggak sesuai sama klasifikasinya, I don't care gitu. Karena kan itu kan gimana mereka. Makanya LSF punya gerakan nasional budaya sensor mandiri, yang mana itu nge-sosialisasiin terkait klasifikasi usia yang LSF punya. Salah satunya adalah bentuk lagu atau kayak yang telop-telop yang ada di bioskop itu kan dibuat lebih jadi friendly dan lebih informatif, tapi juga lebih menyenangkan gitu, kayak misalnya pakai kartun lain-lainnya. Sekarang juga kerjasama sama Juki, sama apa itu satu lagi lupa, ada 4 kalau nggak salah. Nah itu juga salah satu ya, ada salah satu bentuknya LSF. Cuman gue mempermasalahkan dengan nama sensornya. Gue bahkan bilang ke ketua subkomisi pemantauan waktu itu, yaitu adalah menurut saya kata sensor ini harus diganti, karena ngelihat dari apa yang dilakukan LSF sebenarnya kan adalah mereka juga tugasnya menilai dan meneliti film, yang mana artian mereka menilai filmnya, terus meneliti filmnya maksudnya apa, kandungannya, yang akhirnya bakal dijadiin klasifikasi usia. Jadi mereka nggak motong lagi. Buat orang-orang yang mesti ngira LSF motong, LSF tidak motong lagi. Karena bentuknya juga filmnya udah bukan seluloid, dan film itu, perubahan film hanya boleh dilakukan sama pembuat filmnya karena ada haki di situ kan. Jadinya gue bilang ke makanya sensor, dan kata sensor ini konotasinya negatif buat gue. Kata sensor itu langsung kayak jadi batasin gitu. Ada yang ngebatasin. Jadinya gue ngerasa kayak mungkin harus diganti. Bahkan ketua LSF itu bilang, apakah kita harus ganti ke lembaga klasifikasi kayak gitu atau gimana pun itu. Tapi seperti yang gue bilang di episode auditorial kemarin, gue tuh bilang kalau misalnya lembaga penyensoran apapun itu, mau namanya apapun itu, mau IGRS kan nggak ada tulisan sensornya kan, tapi gue masih bilang itu adalah lembaga sensor gitu, atau nggak badan sensor. Menurut gue adanya sensor atau lembaga sensor itu atau lembaga rating itu, selain
dari alasan mereka sendiri yang bilang kalau misalnya ini untuk melindungi masyarakat, which is benar, fair. Tapi di satu sisi gue ngelihat ini adalah bentuk negara untuk ngasih lihat ototnya kalau misalnya, woi kita nih masih punya wewenang, masih punya kuasa di negara ini gitu loh. Jadi lu kalau misalnya mau datengin barang lu ke kita, lu ngikutin peraturan kita. Karena which is a good thing, in one hand a good thing, tapi di satu sisi juga jangan sampai itu ngerugiin masyarakat kita, masyarakat Indonesia juga gitu. Karena emang perlu kita untuk nunjukin taring kita ke orang luar. Karena kan kalau misalnya kita nggak punya kuasa di negeri sendiri tuh siapa dong yang berkuasa dong? Ante-ante asing. Jadi ya emang di satu sisi penting tapi jangan sampai ngerugiin masyarakatnya juga. Itu soal sensor penyensoran dan pembahasannya cukup panjang soal LSF ini. Emang bukan I wouldn't say problematik. Emang banyak pembahasannya. Emang subjektif juga. Dia juga emang subjektif karena kan manusia juga yang bikin yang nyensor. Walaupun bakal ada kemungkinan dan emang harus sih ada penggunaan AI untuk penyensorannya, which is belum terjadi. It's a long term project. Rapat terus mereka LSF soal AI ini. Itu dia soal klasifikasi usia dan Project Hail Mary. I think it deserve SU. Back to our topic tadi, layak untuk dapat SU. Dan gue sangat menyarankan untuk Yes. diajak anak kalian, siapa tahu ya kan anak kalian atau Ya bener lah anak keponakan atau karena biar pengetahuannya lebih banyak lagi karena kan jarang nih Indonesia ada sci-fi yang bener. Karena ada sci-fi yang gak bener juga ada. Ya, itu dia. Jadi tontonlah di bioskop terdekat, ramaikan IMAX di hari Senin dan Selasa biar dibagi dua sama Bumi juga karena saya juga pengen nonton lagi sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya jauh aja sih bioskopnya jadi rada malas juga gitu kalau misalnya ini. Speaking of malas ke bioskop, pembahasan kita selanjutnya. Gue kemarin baca atau enggak ngelewat postingan di Twitter yaitu tentang artikel yang ditulis oleh Variety yang ngomongin soal kalau misalnya Gen Z ternyata adalah generasi yang menghidupkan bioskop ibarat. Which is gue kira justru bukan Gen Z. Gue kira Gen Z dan milenial itu justru adalah orang yang lebih ke sisi teknologi streaming. Jadi mereka kayak I don't wanna do it. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang lebih tua kayak misalnya Gen X, baby boomer, itu gue mikirnya mereka lah justru yang ke bioskop karena mereka lebih paham soal value of bioskop. Tapi ternyata justru agak kebalik kalau misalnya ngelihat dari artikelnya Variety ya. Jadi artikel Variety ini ngomongin soal riset yang dilakuin sama Fandango untuk ngelihat kayak gimana sih perkembangan bioskop gitu. Orang-orang yang nonton di bioskop tuh kayak gimana orang-orangnya. Dan ternyata Gen Z is the most active moviegoers. 87% dari Gen Z nonton bioskop setidaknya satu kali dalam 12 bulan terakhir. Yang mana itu paling rajin dibanding generasi-generasi lain. Kalau misalnya kalau nggak salah milenial itu 82% malah. So Gen Z dan milenial masih salah satu penggeraknya juga. Sedangkan kalau misalnya Gen X, Boomer, mereka justru jarang malah dan terbukti orang tua saya juga tidak ke bioskop lagi sebenarnya. Gen Z dan milenial rata-rata 7 kali per tahun nongkrong di bioskop atau nonton di bioskop. Which is tracks out sih. Kita kan Gen Z ya. Walaupun kayaknya gue tahun kemarin gak nyampe 7 kali juga tapi termasuk lah salah satu lah. Soal spending, Gen Z lebih royal atau lebih mau ngeluarin duit buat jajan dan juga buat milih premium format. Ini yang tadi kita ngomongin soal IMAX. Gen Z dan milenial mereka lebih ngerasa my money is worth it
waktu gue juga worth untuk gue spend nonton di bioskop. Dan kalau misalnya gue pengen nonton bioskop, gue akan milih format yang terbaik dari film itu yang ada gitu. Jadi, dan gue ngerasain itu, gue sebagai Gen Z, gue juga ngerasain kalau misalnya gue emang, bahkan gue sekarang, paradigma gue sekarang lebih condong ke kalau misalnya film itu nggak ada di IMAX, I don't think I'm gonna watch it. Karena di bioskop di Indonesia, apalagi di Bandung juga kadang gacha juga, kadang dapat studio yang bagus, dapat studio yang gak bagus gitu. Jadi gue pun sekarang lebih milih ke, kalau misalnya mau nonton di bioskop, gue lebih milih ke IMAX. Nggak tahu ya kalau misalnya kalian apa kayak gitu juga atau tergantung filmnya, gue nggak tahu juga sih. Motivasi kalau misalnya di Gen, nah ini nih agak nggak sesuai sama gue. Gen Z motivasi untuk ke bioskopnya adalah social activity, buat ngumpul bareng sama circle. Millennials untuk escape from routine itu gue justru kebalik. Gue kalau misalnya ke bioskop bukan untuk ngumpul, tapi gue justru untuk escape dan menyendiri sebenarnya. Salah satu alasan kenapa saya nonton ini sendiri, tapi bukan itu alasan satu-satunya. Sedangkan kalau misalnya Gen X sendiri itu mereka lebih mikirin soal tiketnya yang lebih mahal, terus juga udah ada streaming, lebih ngemudahin mungkin, jadi nggak usah keluar rumah dan lain-lainnya kayak gitu. Walaupun juga ditulis di artikel ini juga ada salah satu obstacles buat Gen Z dan juga Gen milenial, yaitu terkait jadwal sama nyari waktu. Jadwal, nyari waktu luang sama teman-teman. Karena again balik lagi ke awal tadi, one of the motivation terbesar mereka adalah untuk ngumpul dengan teman-teman. So bioskop is still a social place, tempat orang-orang bersosial, ngumpul bareng. Karena ada orang yang mungkin suka nonton sendirian di rumah, tapi ada juga orang yang suka nonton sendirian tapi di bioskop juga kayak saya misalnya. So I wanna be myself, tapi I wanna have this experience with these strangers. Jadinya itu yang gue rasain juga, dan gue merasa menikmati itu juga sih sebenarnya sih. Ini quote dari Jeremy Heinlein, dia itu adalah VP-nya Fandango, Executive VP Fandango. Gen Z values the shared communal aspect. Theaters continue to play an important role in the social destination. Tadi yang kayak gue bilang tadi soal bioskop. So I think it's a good thing. Dan the fact that Gen Z dan juga milenial adalah penggerak bioskop. Mungkin ini adalah data atau informasi yang umum, tapi gue sendiri baru tahu dan gue agak, I would say, kaget atau surprise. Karena yang bikin gue seneng di sini adalah karena industri film di Indonesia sekarang lagi naik, dan gak cuma industri film, maksudnya adalah industri film Indonesianya. 2 tahun terakhir kalau nggak salah, gue ngambil data dari Bicara Box Office atau dari Cinepoint, film Indonesia itu ngalahin film impor, dan bahkan terbukti dari Project Hail Mary, film impor sekarang banyak yang kalah sama film Indonesia secara rebut-rebutan layar. So it's a good thing. Gue berharap layar Indonesia makin baik lagi. Kita udah sempat bahas di episode yang lama beberapa bulan lalu soal layar Indonesia, rasio layar Jakarta sama penduduk Jakarta aja itu jauh banget. Gue lupa berapa deh. 1 layar untuk 1000 orang atau 100 orang gitu. 1000 orang deh kayaknya deh. Yang which is itu masih sangat ini banget itu. Jomplang banget sebenarnya rasionya. Gak tau kalau misalnya kalian sebagai Gen Z, do you feel like riset ini benar gitu? Kayak lu datang ke bioskop untuk ketemu bareng sama teman-teman, ngelakuin aktivitas sosial dan lain-lainnya, dan lu juga mau untuk spending format yang lebih gede, premium. Ya itu gue tuh nggak begitu setuju dengan premium sebenarnya. Tapi misalnya lu mau beli premier yang kayak gitu. What do you think? Oke. Menurut gue sih secara riset udah benar sih riset yang tadi. Kalau Gen Z itu datang ke bioskop itu apa tadi tujuan awalnya adalah untuk untuk motivasinya adalah untuk berkumpul sama teman. Karena setiap kali gue ke bioskop, apalagi kalau bioskop yang di Sumarekon Mall Bandung, itu barengan sama gue tuh selalu rombongan-rombongan gitu loh. Jadi gue tuh beranggapan kalau
kemungkinan banyak orang yang nonton bioskop, banyak Gen Z yang nonton bioskop itu karena diajak gitu. Bukan karena awalnya mungkin dia nggak ada keinginan tuh pengen ke bioskop, kayak nggak ada kepikiran sama sekali pengen nonton di bioskop, tapi tiba-tiba teman sesirkel dia bilang nonton bioskop yuk, akhirnya dia berangkat tuh ke bioskop dan rombongan. Jadi menurut gue bener, walaupun kalau dari gue pribadi sih enggak sih. Kalau dari gue ke bioskop ya karena gue pengen nonton film, motivasi utama gue ya gue pengen ngerasain experience-nya. Karena kalau misalkan gue nggak ngerasain experience-nya ya gue tunggu aja di digital gitu. Ya. Bagaimana dengan Rapip yang sangat sosial sekali, sangat bioskop sekali, movie goer sekali. Dibanding dari kita bertiga, Anda loh yang sebenarnya lebih movie goers tuh. Anda ke festival, Anda gimana? What do you think? Kalau dari aku pribadi, aku sebenarnya 50-50. Kadang aku tuh ke bioskop tuh emang pengen sendiri aja nonton film. Atau kadang kalau misalkan filmnya ternyata filmnya kelihatan seru untuk ditonton bareng-bareng, kadang aku juga ngajak sih kayak nonton ini yuk gitu. Kita ngajak Raffi lah, kita ngajak siapa lah, nonton ini yuk gitu. Jadi ya riset di mana Gen Z itu ke bioskop untuk social activity sebenarnya valid aja sih. Tergantung lo Gen Z yang kayak gimana. Kalau Gen Z-nya introvert gitu kan, ya mungkin lo ke bioskop sendiri nyari experience nonton film udah selesai. Tapi kalau emang lo Gen Z-nya yang benar-benar bersosial banget sama teman-teman lo, ya mungkin bioskop itu menjadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi untuk jangan terkutip beraktivitas gitu. Karena setelah nonton kan kalian bisa ngobrolin filmnya bareng lah gitu kan, ngerasain experience bareng gitu. Dan festival wise emang yang mendatangi, karena kan aku ya sebenarnya aku baru sekali doang sih yang ke festivalnya itu JFF itu kan. Secara festival wise emang kelihatannya sih lebih banyak Gen Z yang umurnya sekitar 20-25an gitu. Which is ya it's a valid research actually. Dan kalau misalkan millennialsnya escape from routine, bisa juga, karena kadang orang tua aku kalau misalkan bosan tuh kadang kayak ibu ngajak nonton ini atau kebalikannya bapakku ngajak nonton ini gitu kan. Excuse me, your parents is millennial? Kan millennial sih. Enggak, I mean, bisa jadi loh. Bisa jadi, tapi kayak wow, so young. Kok saya lupa ya? Wait, what is millennial again? Millennial tuh dari tahun 96 atau 97 ke belakang. Oh no, then no. What's kan, the 1970? 1970 itu harusnya Gen X deh. Oh, dan Gen X tuh Gen apa? X ya. Tadi. Ini saya malas karena kita makin mahal. 50-50 juga sih. Ya, kalau misalkan ada anomali pastinya di antara semua ini juga pasti. Aku kan saya anomali lah, tapi karena ada yang lebih kalau beda. millennials tuh berarti siapa ya? Paling sepupuku aja sih. Sepupuku yang suka nonton. Ya iya juga sih sebenarnya nonton bioskop buat karena milenial kan sekarang kan pasti udah kerja juga mereka. Dan bahkan Gen Z juga ada yang udah kerja juga kan. Dan one of the way to escape the rutinitas kerjanya adalah ya salah satunya mungkin ke bioskop. Karena itu dia. So kadang juga kayak pas aku magang kayak ngajak nonton Fantastic Four lah atau Demon Slayer lah gitu. Which is ya buat escape from routine aja, karena emang gak ada kerjaan, nonton yuk, oke gitu. Nah sama yang lain. Jadi kalau dari aku sih ya iya sih, valid juga sih kalau misalnya akunya kadang nonton buat sendirian, ngerasain experience-nya nonton film, kadang juga buat social activity. Yeah. Kita bisa ngobrolin filmnya bareng gitu. Biasa kayak sekarang ini. Dan kalau lu sendiri nggak bisa. Kalau lu sendiri soal Gen Z dan milenial, khususnya Gen Z yang mereka lebih rela untuk ngeluarin duit lebih banyak untuk format yang lebih bagus. What do you think? Apakah lu juga ngerasa hal yang sama? Enggak sih. Kalau dari gua sih itu kan sama aja kayak lu beli kopi di Starbucks kan kalau gitu berarti. Yeah. Kalau dari gua sih bukan gua
mungkin ya ini kalau dengan analogi yang sama ya, mungkin gue beli kopi di Starbucks, bakal beli kopi di Starbucks bukan karena gue mau ngerasa eksklusif, tapi karena gue pengen mendapatkan kualitas yang menurut gue harusnya lebih baik daripada form yang mungkin di bawahnya gitu. Sama kayak ketika gue nonton IMAX, iya karena gue pengen mendapatkan kualitas yang lebih bagus gitu. Bahkan kayak satu contoh. Ketika gue nonton Detektif Conan tahun lalu ya, Detektif Conan One Eye Flashback yang tahun lalu, itu kalau misalkan dia ada di studio biasa, gue nonton di studio biasa. Tapi sayangnya dia cuma ada di satu studio doang, di IMAX doang, di Gandaria City waktu itu. Makanya akhirnya gue nonton di IMAX. Kalau misalkan ada di studio biasa, gue sih biasa. Karena gue ngerasa kayaknya kalau animasi, gue gak tau ya, gue belum pernah nonton film animasi di IMAX. Baru kali itulah gue nonton film animasi di IMAX. Tapi gue merasa kayaknya kalau film animasi tuh gak begitu spesial dan harus ditonton di format yang lebih tinggi gitu. Makanya waktu itu gue berpikir gue pengen nonton di studio yang biasa aja gitu, Detektif Conan. Tapi ternyata nggak ada. Adanya kalau di Gandaria City tuh adanya dia cuman di format IMAX doang. Makanya akhirnya gue nonton di IMAX gitu. Itu perumpamaan yang bagus sih soal beli kopi itu. Karena gue juga yang tadi kayak gue bilang juga gitu. Gue ngelihat dulu filmnya. Gue ini layak gak untuk ditonton di IMAX atau enggak. Bahkan ada misalnya kayak waktu itu Thunderbolt atau apapun itu yang Marvel lah. Itu kan mereka pasti ada masuk ke IMAX juga kan. Gue kayak Deadpool, kalau gak salah Deadpool. Waktu itu gue udah IMAX udah ada di Bandung. Cuman pas gue pengen nonton kayak ngapain gitu, ibaratnya ngapain minum air putih pakai botol yang kaca gitu. Kalau misalnya gue bisa beli aja le mineral aja gitu sebenarnya, dan gue udah terhidrasi juga gitu. So I mean ada luxury-nya, tapi I don't have the value untuk film itu dong. Tapi I can see the value of the IMAX, I cannot see the value of the movie. Karena at the end of the day itu lo ke bioskop dalam format apapun tuh emang tergantung filmnya sih. Kalau misalkan lo merasa ini filmnya emang ditujukan untuk IMAX, itu nonton di IMAX. Kalau nggak kayak, kalau misalkan kayak gitu ya udah kita nonton di bioskop aja gitu loh. Terus kalau misalkan ini nggak terbuka di bioskop, nunggu streaming aja, ya silakan. Kita punya hak masing-masing untuk itu gitu. Karena lebih apa ya, daripada lo merasa rugi mengeluarkan duit lebih banyak tapi ternyata hasilnya tidak mengisi kepuasan lo, ya sama aja lo nggak mendapatkan best experience waktu nonton itu. Benar. Experience itu kan bukan soal formatnya doang kan. Experience itu ya soal apa yang lo tonton juga gitu. Lo misalkan nonton di IMAX tapi filmnya nggak sebagus itu, ya pada akhirnya lo nggak dapat experience yang bagus gitu loh. Lo nonton Pelangi di Mars di IMAX, wah. Dipertanyakan. Gue bakal IMAX. Dipertanyakan sekali. Ya, gue ngerasa hal yang sama kayak waktu itu mau nonton sore. Yang gue cari adalah di Tix ID, di MTX-nya gitu, cari teater yang ada tulisan Dolby-nya aja. Karena gue pengen ngedengerin suara gitu. Jadi kalau gue I'm willing to pay more. Tergantung filmnya. Depend on sama-sama what kind of movie gitu. Kalau misalnya kayak film Asia Man gitu kan, ngapain gue nonton di IMAX? Ya betul. Kecuali Asia Man-nya di direct sama Stanley Kubrick, boleh lah. Oh, dia back from the dead untuk Asia Man, gimana ceritanya? Ya, ada hal. Dia dibuat sama James Gunn gitu, Asia Man, boleh lah. Ya, so terima kasih kepada Gen Z kita semua, terus hidupkan bioskop. Tapi banyakin juga bioskop, jangan. Benar. Tapi paradoks juga sih kadang bioskopnya, karena bioskop itu kan nggak hampir semuanya full. Mungkin kita kalau misalnya kita yang nonton full itu ya karena emang filmnya orang banyak nonton atau gimana pun. Tapi ada banyak film-film yang ada di bioskop sekarang yang sebenarnya nggak rame gitu. Jadi it's a paradox, kita sering di bioskop rame, oke udah tambahin ke bioskop, tapi tambahin layar ternyata layarnya banyak yang kosong, rugi itu jadi kan. Ya. Sebenarnya yang ditingkatin bukan cuma bioskopnya doang, tapi kualitas film yang ditayangin di bioskop juga harus diinin juga. Dan so far film Indonesia sendiri juga udah lumayan ngangkat semua sih kualitas-kualitasnya. So it's a good thing.
It's a good thing. We should Betul. celebrate this. Should I think that's a good way to end this episode, teman-teman semua. Episode Project Hail Mary dan juga pembahasan satu SKS terkait LSF dan lain-lainnya barusan. Sampai tadi Iya bener tadi. gue pengen nge-slip satu topik, yaitu adalah soal Project Hail Mary rilis di masa yang sama dengan peluncuran misi Artemis 2. I don't know apa kalian ngikutin atau enggak, tapi gue benar-benar ngikutin dari itu launch. Ini laptop gue nih nggak mati loh 10 hari ini, karena benar-benar Kemana baru mendarat ya katanya? tadi pagi baru aja splashdown. Jadi mereka sudah tadi balik pagi. lagi dengan udah selamat. Gue tadi nonton dan gue kan baca bahkan ngomongin ini bentar banget, tapi gue waktu itu kan gap year 2020, so I feel like I'm just alone. Yang gue lakukan di malam-malam adalah tidur di kasur, buka jendela, dan ngeliat langsung ke bulan. Karena tahun itu gue masih banget, tahun itu adalah Christmas star, yang mana bulan, Jupiter, Saturnus itu deketan. Dan di tanggal 25 atau tanggal 24 Desember, Jupiter dan Saturnus itu benar-benar deketan sampai dikiranya itu kayak satu bintang itu. So it has special meaning to me about moon, about space. Jadi ketika Artemis 2 muncul, Artemis 2 launch, gue langsung ngerasa kayak wow, this is one of the best opportunity. Dan gue mikir kayak apakah ini yang orang-orang pikir di tahun 60-an, di tahun 69 pas Apollo 11 mendarat, kayak there is something to hope for gitu. Ada harapan buat humanity ini, di mana pemimpin-pemimpin lucu seperti Amerika dan juga Indonesia aneh-aneh gitu, sedangkan kita ada sesuatu hal yang bisa bikin hopeful. Artemis 2. So congrats Artemis 2, dan mereka juga dapat eksklusif nonton Project Hail Mary sebelum mereka ngeluncur, dikasih filmnya langsung sama ini. It's great. Dan gue sebenarnya ke spoiler sama di Artemis 2 sebenarnya, karena di Artemis 2 tuh si salah satu flight directornya atau communicatornya ngomong amaze ke astronot Artemis 2, dan gue nggak ngerti itu apa kan. Ternyata itu adalah Hail Mary. Jadi saya udah ke spoiler di situ sebenarnya. Itu dia teman-teman terkait Project Hail Mary, dan harusnya ini karena episode auditorial udah tayang, jadi para pendengar harusnya sudah tahu kalau misalnya bakal ada perubahan dari H17. Jadi kita bakal ada 2 series ini. Kayaknya auditorial bakal lebih banyak saya ngomong, karena nggak tahu nih mereka berdua nih bakal mau bikin episode solo atau enggak. Karena menurut gue seru-seru aja tuh sebenarnya kalau misalnya auditorial adalah episode yang lebih, I think lebih personal, lebih deep dive. I wouldn't say it's deep dive, tapi lebih fokus ke dalam satu topik. Dan kemarin itu adalah episode saya soal ngomongin tentang IGRS. Itu ya teman-teman untuk episode kali ini. Seru sekali episode kali ini, dan lumayan padat juga episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye guys. Thank you.